cleaningnya kan Iya, maksudnya kan. antara expanding Iya. sama flying cloud sih kalau aku. Dua itu ya. Dua itu tuh yang bikin teamfight terus-terusan terjadi kan. Ya karena kan bisa dibilang satu map ini yang mungkin keuntungan paling besarnya yaitu aja yang terlihat kan dari Mm-mm. mapnya. Iya, iya. Flying Cloud ini ya emang pengantarannya itu aja. Kadang untuk beberapa orang yang belum sadar malah membuat mereka masuk ke lembah mautnya sendiri kan. Bener, kalau nggak ngerti turunnya Yang kapan nggak ngerti ya? turunnya di tengah team fight. Woi gitu. Bentar, emang cara turunnya gimana? Dipencet di sebelah bawah Mantap. kiri. Udah bisa, waktu Iya, itu udah diajarin bisa. siapa ya? Di MPL juga. Udah diajarin. Itu kan diajarin sebelumnya gak tahu kan. Iya, langsung diajarin langsung. Pas tahu, emang bisa turun? Oke, balik lagi kita ke drafting phase. Rusak. Ada yang Lancelot, Uranus dan juga lapu-lapu yang dihilangkan. Sora, Kalia dan juga Fanny juga dihilangkan. Sora sepertinya emang gak dikasih nafas Heeh. sama sekali bagi siapapun itu. Dan ini akan menjadi sebuah penentu juga first pick. Yisun yang open, Chushin yang open juga sebagai high priority hero. Apakah akan diambil oleh X-Mena? Let's see ya untuk prioritasnya. Karena harus dipertimbangkan ya nanti secara jangka panjangnya. Trade-trade seperti apa yang bisa dibawain sama Virtus Pro. Tapi ternyata langsung menuju ke arah Chuzin buat sekarang. Dan Virtus Pro punya banyak opsi nih. Yisun Shin? Menurutku untuk di awal kayak gini, Yuzong Yisun nggak sih langsung aja ambil. Karena Oh, kayak boleh sih. EF juga masih aman. Yuzong enak kalau mau main early juga kuat. Untuk main tabrak juga kuat. Karena dibandingkan dengan game pertama, jujur, menurutku pribadi, Virtus Pro keagresifannya udah ada. Tapi mereka kurang capability hero-nya untuk bermain agresif nih. Vin. Iya sih. Let's see ya untuk opsi dua pilihan pertamanya. Karena ya di samping itu juga beberapa hero mid laner untuk menyeimbangin juga bisa banget dibawakan. Yif, mereka kayak meskipun dia bisa diambil di pick ketiga tapi mereka pengen lebih ngerespon apa yang dibawain sama X. Langsung ya dengan Yif yang diambil. Sebenarnya lebih Yuzongnya ke arah sekalian. juga melihat nggak sih kayak nih Yisun Shin lepas deh. Coba kita mau lihat dulu mau ngambil Yisun Shin nggak? Iya, Karena- jadi nunggu ya mereka ya. Iya, karena menurutku dengan udah kelihatan nih dari awal nih. Oke, ayo bisa diambil, bisa diambil. Ini Yisun Shin bisa jadi sebuah pilihan atau enggak. Tergantung dari strateginya juga untuk teman-teman dari Virtus Pro. Iya. Lebih ke arah untuk menyesuaikan. Karena kalau Gatot gak diambil pusing nih. Udah Nah, banyak ini banget nih. mungkin yang berbeda. Gatot Yves Yuzong kan itu kayak combo yang sering kita lihat juga kemarin. Tapi tanpa adanya Gatot, opsi-opsi ke arah rumor juga masih tersedia cukup banyak. Mau Groknya open inisiator. tapi. Oh, Grok ada ya? Groknya open tapi nggak di ban. Tapi oke, Yisun Shin duluan dan mungkin bisa di ban untuk di fase yang keduanya. Iya, karena langsung juga udah di ban, jadi kayak udah mulai tipis kan kalau ngebawain assassin, better untuk di pick sekarang dulu. Masuk ke dalam list banning lagi, berarti kita bakal melihat hero-hero utility dari segi XP atau marksman gold lane nih bisa dibawain. Bisa sih sebenarnya untuk teman-teman dari X. Mereka bisa aja nge-ban karena lapu-lapu. Melihat bagaimana banyaknya hero-hero yang lumayan high defense. Kayak Ya. contohnya Yisun Shin dan juga Yif. Kalaupun memang pengen paksa tabrak, udah ada yang bisa barengin soalnya. Gatot kaca. Ya tapi balik lagi lapu-lapu XP ya, bukan gold lane. Karena untuk gold lane, menurutku di posisi seperti ini X juga bakal sangat nyaman kok untuk mengeluarkan Granger. Ya. Fight for the Dan ultimate itu dia sudah terdengar adanya Hilda yang langsung ditutup, dijawab juga dengan Ruby. Hari ini Ruby lumayan langganan masuk ke dalam banning tapi nggak pernah keluar. Banning fase kedua. Selalu Dari ya match dia. sebelumnya itu, kayak fase kedua Ruby selalu menghilang gitu loh. Karena ya Ruby adalah hero yang lumayan fleksibel menurutku. Even ditaruh di area gold lane, Ya. dia tuh masih punya tujuannya, masih ada purpose-nya gitu loh. Kalaupun emang damage-nya nggak gede-gede banget, tapi seenggaknya untuk menjangin team fight, terkhususnya dengan ada Yuzong, itu bakal sangat sangat mengenakan lah bagi Nah. teman-teman dari Virtus Pro. Oke, tinggal satu last banning aja yang akan kita lihat setelah adanya Hilda ya. Masih sih ya seharusnya menurutku ke arah hero-hero utility yang bisa Iya. ngeganggu di area XP. Selain ya karena Lapu udah di ban juga, Arlot kah yang akan masuk ke dalam pilihan mereka? Tapi ternyata, Harit. Oke, nutupin ke arah Harith, setidaknya ini kayak ngebait menurutku untuk oke, keluarkan saja Grangermu. Apakah akan ada hero dive in lagi yang akan dikeluarkan oleh Virtus Pro? Karena sejauh ini Grok ini masih kebuka banget dan kombinasi antara Grok dan juga Yves menurutku menyeramkan loh. Masalahnya juga nih, ban nih ya. XP lanernya sekarang udah ada if kayak begini. Ya. Kalau emang Oke, Grok dibuang. Grok emang udah paling baik ditutup lah kalau untuk Groknya. So, Bluto, hero pick off-nya udah nggak ada, udah di ban kaliannya. Kalaupun memang masih mau pick off lagi masih bisa ada Chow. Cuman kalaupun memang mau
fokusin ke arah pick off, menurutku ini lebih harus hati-hati sih karena mid lanernya bukan Lunox kayak di game sebelumnya. Iya, aku kurang suka sih kalau misalnya ngebawain single pick off ya. Heeh. Lebih ke AoE aja, tambahin lagi Ya, visi yang besar. kalau mau safest option sih antara aggression dan juga badan ya high loss nggak sih ujung-ujungnya? Iya, Kalau untuk gimana sih? safest option ya, Muter-muter di situ aja sih ya. Iya. Highlights lagi. gak jauh dari situ sebenarnya safest optionnya. So, apakah akan fokus ke arah gold lane terlebih dahulu ataupun mungkin Granger yang diambil kah? My mission. Ya, Itu. Karena buat escape dari Gatot juga oke banget kan. ya. Kita ngeliat secara keseluruhan nge-counter pun Hylas masih jadi pilihan yang terbaik dibandingkan dengan pilihan-pilihan lainnya. Sementara itu dari X, Esmeralda, Oke, win rate-nya kecil juga ya. Esmeralda iya kan. Makanya yang banyak dipakai malah win rate-nya nggak terlalu yang bagus banget gitu loh. Dan satu lagi, aku punya prediksi bahwa kalau Esmeralda ditaruh di area gold lane, ini bakalan jadi early pressure yang besar juga dari X, apalagi dengan mereka yang udah lumayan cukup dari segi damage potensialnya. Mereka nggak terlalu banyak power untuk natural objektif, tapi mereka punya banyak power untuk team fight. Tapi kalau mereka setidaknya bawa satu gold lane marksman, setidaknya mereka ini bisa bawain team fight jangka panjangnya, apalagi dengan split push potensial yang ternyata keluar dari Moskov. Oke, ini antara entah mungkin ini Cici masih free loh. Cici sangat available dan menurutku sangat oke sih untuk masuk di tangan dari Virtus Pro. Iya, Cici masih free, Cici masih bisa mereka gunakan kalaupun mereka mau menggunakan marksman lagi ataupun ya tabrak belakang kayak begini untuk ngambil menyelamatin diri juga kayak Klon juga Gak bisa. jauh, mereka- iya. Klon juga bisa mereka gunakan ya. Kalau emang mereka menggunakan marksman ya. Cloud opsi yang menarik sih. Tapi Cici juga banyak ya. That's Mario. Cloud. Kok coba nggak jauh dari sana. Yang paling ya gitu lah. Menyelamatin diri bisa, masuk Iya. bisa, hit and run ayo gitu. Mobilitas tinggi, ya memenuhi kriteria lah ya, sama bisa bekerja di bawah tekanan. Lengkap. Iya, itu sesuai Itu kriteria apa tuh utama yang tuh. terakhir tuh ya? Bersedia ditempatkan di mana saja. gitu. Iya, dan sekarang ini masuk ke dalam match point yang sudah dipegang oleh Virtus Pro. Game pertama berjalan dengan sangat sengit, tapi untuk game yang kedua ini draft yang secara keseluruhan berbeda. 180 derajat, gak ada lagi true damage yang secara double tadi bisa diberikan, dan harusnya ini bakal lebih sengit antara kedua sisi, punya area of effect yang seimbang juga. Jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi di game yang kedua. Yes, ini game kedua dari penentu juga tentunya antara siapa yang akan menjadi pemenang dari match kali ini, apakah X-Mena ataupun Virtus Pro. Karena Virtus Pro ini udah masuk ke game point mereka dengan draft yang sekarang sama rata, semuanya punya perannya masing-masing dengan damage yang lumayan adil dari kedua belah sisinya. Yep. Oke, cukup tenang dulu ya di area mid ini. Seperti biasa, farming dulu. Sabar dulu, cari pundi-pundi dulu. Karena ya butuh waktu juga pastinya sampai bisa ngedeliver damage-nya. Tapi ya early rotation ini juga akan tetap berpengaruh bagaimana tingkat agresivitas yang ingin dibawakan oleh kedua belah tim bisa mempengaruhi kondisi kedua belah jungler. Wah, jahat banget, ada Petrify tadi udah langsung dikeluarkan pula oleh The Batcon, hampir saja bisa memenangkan pertarungannya bersama dengan Alpo. Yap, dengan 1 lawan 1 seperti itu kelihatan bahwa emang untuk early power-nya damage-nya besar dari Oke, Zong, tapi dan Pluto. Akankah di game yang kedua dia pun akan menjadi first blood, tapi ternyata tidak kali ini. Selamat. masih lumayan aman ya, mengingat bahwa sebenarnya dari powernya X-Men juga lumayan overpower sih untuk early game-nya, kayak bawa Gatot Kaca, bawa Chushin. Ini enak banget untuk pasangin sisi jangka panjangnya gitu loh, kayak kena tahun, keangkat. Lumayan merepotkan bagi Pluto itu sendiri, tapi untungnya dengan revitalisasi tangan ditambah lagi dengan emblem yang full ke arah defensif seperti ada Firmness dan juga Tenacity, ngebuat Pluto masih lumayan. Ya, dari sisi gold laner juga pastinya masih lumayan aman ya. Swift, ada Fighter Emblem juga yang dibawakan, ngebuat mereka bisa lebih sustain dan lebih tanky. Tapi memang akan ada pressure yang ternyata udah mulai dibuat oleh seorang Speedy nih. Sama-sama di level yang ketiga, bedanya adalah Zaun. Oke. Hey. Dan Speedy masih bisa kabur dengan flicker yang emang udah dia miliki nih. Nah, respon yang cepat lah ya, meskipun mengorbankan flicker daripada mengorbankan nyawa, seperti itu akan jadi hal yang lebih baik. Tapi sekarang, waktunya untuk kita segera melihat juga nih, Arus sudah mulai kerasa Rise Sprint. 2 kali hit sih berasa ya dari Yisun Chin-nya, dan ternyata tarikan. Dan itu dia pergerakan dari Hayabusa. Belum mau masuk ya. Terlalu berkumpul tadi, ada damage yang terbagi apalagi di awal seperti ini. Dan mereka akan pergi ke arah mana? Nah. Black Dragon Form langsung dikeluarkan.
Dan ini digunakan untuk bisa mengusir ke arah beberapa player. Dan ada satu real one man flash langsung dikeluarkan pula. Sementara itu turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Zargois. Dan pertempurannya kembali terpecah. Di mana Alpha-nya pun menjadi satu target lanjutan selain dari Quanok tadi udah berhasil ditumbangkan pula. Ada satu buah pergerakan dari Sun Sin. Boleh, gue pikir bakal dipanain ke Esmeralda loh tadi tuh. Enggak ternyata ya. Karena tadi wait! Alpo, memang jodoh rezeki mawar kalau mau kemana pun udah kena gitu ya. Double kill. Tapi ini dia adalah X Factor dari Virtus Pro yang aku bilang menurutku Yuzong punya potensi yang bagus banget untuk di XP. Bahkan menurutku paling tinggi untuk sekarang di XP lane. Kenapa? Karena simple presensi dia menggunakan Black dengan form dan juga bagaimana pasifnya di early bekerja. Ini yang ngebuat akhirnya kayak ada paket lengkap antara sisi power, badan, dan juga damage, Mevin. Iya, dan ini alasannya Wait. ya. Berhasil menangkap tadi seperti karena dari Iva. Karena mereka berhasil mendapatkan lagi kalau satu predator tapi malah membuat Rice Cream-nya pun langsung menghilang. Ditukar dengan Bobber, namun sekarang Quanok terancam bahaya. Ada pengejaran dilakukan oleh Pluto. Selamat, Rice Cream ditukar Bobber. Iya, ini jadi ya menunjukkan gitu bagaimana sebenarnya power dari Bad God juga. Tapi sayangnya harus ada yang dikorbankan tadi satu pemain lagi dari Bobber sendiri sebagai pemegang damage ya. Ini jadi cukup berbahaya. Misalnya kalau kita ngomongin secara itemization ini masih dalam item yang cukup wajar ya di early. Prioritas langsung ke arah damage juga dari Chuzinnya sendiri. Dan dari Virtus Pro dengan keunggulan 1600 harus bisa mereka maximize. Mereka harus bisa bermain agresif dan membiarkan dari Zoro egoisnya. Ini harus egois dulu. Pokoknya semua jungle segala bentuk keuntungan harus di tangan seorang Isenshin. Ya, aku juga suka dengan adanya item dari Raskin terlebih dahulu dengan adanya Black Ice Shield yang niatnya emang untuk menutup dulu nih anti regen yang dimiliki oleh Yuzong, ditambah lagi juga dengan menjadikannya dominance ice ngebuat akan kerasa lebih tebal juga bagi Rice Cream-nya itu sendiri. Dan ngelihat dari item pertama dan prioritas dari Badcott, Fury Hammer lah yang akhirnya menjelaskan kenapa aku bilang damage dari Yuzong itu gede di awal, karena fokusnya udah nggak perlu War X. Itu sifat dari War X-nya udah ketutup dari pasifnya. Makanya kita ngelihat item pertama itu sekarang langsung ke arah Hunter Strike. Dan langsung set up juga ya, Goddess Pathway. Yep. Wait, ada Real udah berhasil dengan sangat cepat membawa Quanok menuju ke notifikasi dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Bahkan tadi terlihat ada Blazing 2 dikeluarkan pula Rice Cream. Tertinggal 3 player down. Ya, dan ini udah kelihatan dengan adanya permainan dari Virtus Pro. Niatnya simple, pisahkan semua team fight-nya dan jangan ada 5 lawan 5 secara sekaligus. Iya, dan ya Spear of Destruction juga tadi nggak bisa ngebantu apa-apa juga. Udah kehilangan 3 pemain, secara damage juga masih jauh dari kata cukup buat Speedy-nya sendiri. Dan lagi-lagi keuntungan besar di tangan Virtus Pro. Next-nya, untuk next objektif mungkin udah waktunya ya buat Cloud-nya udah bisa join ke arah team fight cepet-cepet banget. Ya apalagi dengan menggunakan Realme 15 Pro sebagai M7 official gaming phone. Bener, Nevin aja di carry apalagi kalian gitu. Waduh. Salah ya? Sorry. Ya nggak salah sih kalau itu. Emang bener sih. Dan terus bener ya, ini yang bener-bener jadi gangguan juga dari Quanok. Terus-terusan kerasa, tapi lihat. Yap. Troboy. Gak bisa. Udah mulai diinvasi satu persatu wilayah ini miliknya. Sabar Pluto, sabar. Temannya di mana? Tapi secepat itu ya untuk langsung nge-pick off ke arah Hayabusa. Trouboy ini udah bener-bener ditutup banget resourcesnya. Jungle mulai dipegangin, minion juga sudah mulai ditahan. Dan bahkan kita ngeliat masih ada Quanok yang mencoba untuk menggunakan Sky Piercer terlebih dahulu. Niatnya sebenarnya aku juga ngerti. Niatnya adalah untuk jadi damager dulu di early game-nya. Biarkan estafetnya mungkin ke late game biar Speedy yang nge-damage. Tapi menurutku hadir Sky Piercer menurutku juga lumayan susah kalau nggak ada damage utamanya, Nevin. Ya kalau udah ketinggalan 4.000 ini pemilihan Skyper jadinya agak berat ya. Iya. Udah. Tidak akan memberikan impact yang cukup banyak tapi malah Troboy. Hey, terjebak dan selesai kembali. Tapi apakah ini menjadi sebuah hal yang tidak baik untuk mereka semua? Tapi Virtus Pro kedatangan Bobber, di mana Bobber datang untuk bisa memberikan sebuah backup yang sangat-sangat baik dan juga merubah bagaimana momentum tadi yang hampir bisa didapatkan oleh X-Mena. Tidak ada yang tumbang. Ya, again tidak ada yang menghilang dari Virtus Pro, ngebuat Sky Piercer tetap di stacking 0 sekarang. Dan bahkan kita bisa melihat bagaimana Virtus Pro udah benar-benar totally mengambil semua jungle dari X-Mena. Harapan terakhirnya ini tinggal di Speedy yang dari tadi split push. Iya, itu harapan bangsa tuh ya. Iya. Bobber datang tepat waktu. Kalau Bobber nggak ada tadi dua temennya. Badcott tadi ya sama Pluto kalau nggak salah. Bye-bye itu. Iya, Badcott sama Zoro Egois tadi kalau nggak salah. Dan emang kalau kita ngeliat dari Virtus Pro ini mereka berjalan dengan sangat amat rapih ya. Dia menghanyutkan juga, semua outer threat sekarang udah ada di tangan mereka. Bahkan Endless Battle
Di tangan dari Zor Egois sudah dipegang, membuat decisionnya bisa semakin semena-mena lagi. Dan apalagi dengan Batman yang ada di area frontline ini nggak kenal takut. Itu tuh, 3 skill aja tuh tadi ya kan. Furious Dive sekali, Tail Whip sekali, terus Furious lagi. Ya, dan sekarang blazing duet. Speedy-nya pun harus dipaksa mundur, bahkan sekarang Alpho-nya pun langsung menghilang. Bagaimana tidak Loh. Wait. What? Loh, Loh, balik lagi? kembali aksi-aksi liar. Kembali ke settingan Don't pabrik. try this at home. Iya ya. Dan Kecuali ada profesional di sebelah kalian. Iya. Dan itu tadi satu korban lagi. iya ya. Tapi memang masa Wow. lalu semenarik itu ya Pak Pulung sampai balik lagi. Dan dari Virtus Pro ini mereka harus melihat masa depan sekarang dengan adanya shield yang langsung ditutup. Apa sih yang dikejar dari masa lalu, Pin? Iya. Orang gak ada yang baru dari masa lalu, terus gak ada kepastian juga dari masa depan. Lu gimana? Namanya juga penasaran Pak. Ya. Anak muda. Kembali ke masa lalu karena hanya demi ada halunya. Dah yuk kita ngeliat masa depan aja. Karena Oke. ini di depan masih banyak banget hal yang dilakukan sama X-Mina ya. Mereka masih harus bisa melakukan defensif dengan ya Waduh, pasti- Wah, diajakin berantem lagi, oke. Langsung diajar, coba lihat Bobber standby terus. Cover terus. Lu, ini lagi Shadow Kill. Gak ada Quad Shadow. Ya, sesimpel itu. Gak ada Quad Shadow dengan perbedaan dari segi level 3. Sekarang ini udah jauh banget. Dan lihat perbandingan kill point-nya kawan-kawan. 1/14. Perbedaan network sudah lebih dari 1000 gold lead per menit. Dimana sekarang angka masih di menit ke-9. Tapi somehow 10.000 gold lead dimiliki oleh Virtus Pro. Ini 3 fundamental utamanya dari laning team fight dan juga objektif diamankan semua oleh Udah Virtus pede Pro. aja, mereka masuk udah sembarangan aja loh ini. Ini dia makanya. Coba dipaksa masuk sembarangan kayak begitu. Dan sekarang coba lihat Super Egorka aja mulai Wah. masuk ke bagian depan. Dan Super Egorka sendiri bagian belakang Troboy. Berpindah tempat, tidak memberikan impact apapun. Karena tadi 2 item pertamanya, dia Corrosion Set sama DAS dulu. Jadi tebel-tebel, disikat semua. Tapi coba lihat, Rice Cream pun langsung meregang nyawa. Iya. Dan sekarang udah langsung masuk lagi ke area Iya, musuh dan utama. base-nya 9 menit 29 detik. Selesai. Dan gak ada takutnya dengan damage dari base. Apa itu? Masih lebih besar damage dari Super Egorka kepada para pemain X-Mina. Dan akhirnya 2-0 diamankan. Itu simpelnya adalah mereka pede untuk masuk ke dalam turret karena yang nebein turret, damage dari turret itu Yuzong dengan full snowball. 4-0-8. Pasif dari Festival of Blood juga sudah menyala. Spell Fame udah bener-bener full banget. Dan juga jangan lupa masih ada Revitalize dari Pluto yang ngebuat akhirnya dive in terlihat sangat mudah dilakukan oleh Virtus Pro, apalagi dengan dominasi yang terlihat dengan sangat jelas untuk di game kali dengan 1/17. Wah ini jauh banget sih. Sangat jauh. Gamenya kerasa banget Wah, beda. stres. Langsung kepikiran, kok bisa? Kok bisa ya? Apa yang terjadi tadi? Udah mulai megang pala itu kalau gitu ya. Megang pala lah. Tapi ini kita ngeliat juga ya dari Virtus Pro. Mereka benar-benar menunjukkan bagaimana power mereka yang berarti udah menang 2 kali. 2-0. Ya, Di grup ya? 2-0. Ya, berarti wow, ini bakalan jadi grup yang panas ya. Iya. Mungkin dari kedua grup A ataupun dari grup B. Karena ngeliat dari Virtus Pro, ini juga nih tim yang meledak-meledak ini Nevin. Ini makin besar lagi nih ekspektasi mereka untuk melaju ke babak Swiss stage berarti ya. Sulit. Dan yang ngeliat dengan hero-hero yang mereka bawakan juga ini banyak banget full hero yang akhirnya kebuka. Terus kita udah bisa ngeliat momen untuk finishing yang tadi sempat terjadi juga. Jujur ini Blazing Duet yang paling seenaknya dari Super Enak-enakan Egorka dia aja udah ya. Sekenanya aja pokoknya Pak. Ini sampai masuk ke belakang loh, Troboy tuh lihat tuh. Ini pede, dia kena Shadow Kill juga sedar. Ngebuka BMI, tiba-tiba ke cancel, ngebuat akhirnya Shadow Kill-nya pun ya nggak terkonek lagi dan pada akhirnya ya itu. Iya. Apa ya, kelihatan bahwa menurutku pribadi, ini bener-bener in my opinion, dari MPL Men waktu itu Grand Final ngelawan tim Falcons, Iya. sampai di wildcard, X, ini mungkin dari sektor mentality. Iya. Dimana dari game pertama, mereka udah bagus banget, di game kedua mereka langsung drop. Hal yang sama terjadi juga sebenarnya pas lawan Falcons waktu di MPL Mena. Di game pertama mereka menang 3-4 dan juga 5-nya. Mereka nggak bisa cari titik turning point kembalinya. Itu yang ngebuat akhirnya potensinya ada. Ya. Tapi belum yang benar-benar kepoles banget nih untuk teman-teman dari X-Men. Iya.
Ya, tapi itu dia untuk hasilnya. Cuma shout out loh untuk para audiens yang datang hari ini, keren Mantap, keren mantap, banget. mantap, 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 Thank you sudah Yoi. datang. Karena mau menang mau kalah tetap mereka kasih apresiasi juga Iya, ya. lo rame loh tuh yang nonton lo tuh. Ya, Ini masih hitungannya kayak wildcard sambutan hangat gak sih dari Iya. warga Indonesia juga. Bener. Nih Pak Bun juga mau ngasih air hangat katanya biar sambutannya hangat banget. Waduh. Gak harus air hangat. Harus air hangat ya. Kan biar hangat. Kalau kasih air dingin sambutan dingin, Pak. Ini kan bisa dengan kata-kata hangat. Iya, sorry. Capek banget kamu bocil satu. Ya Pak, sabar Pak, sabar Pak. Habis ini minum obat itu ya Pak. untuk Sorry kita- guys, gimana? Tekanan darah gak tinggi, tapi ini dia. Sorry guys, dengan Jason sini ya, dengan bagaimana gantengnya play Sally ya. Untuk di game pertama, di game Jago sih. kedua dengan 8 kill, knowledge juga 7 assist. Aku jadi ngelihat adanya contender yang cukup menyeramkan juga seperti nantinya untuk di Switch Stage, apalagi dengan Virtus Pro yang sekalinya mereka menang, kayak mereka tuh bener-bener nggak ngasih chance untuk adanya turning point Berarti terjadi gitu loh. reputasi yang kita dengar tentang Zaregois ini tidak salah gitu. Iya, reputasi yang dimana emang sebelum hadir Andoryu. Iya, reputasinya kan udah terdengar duluan kan. Betul. Sebelum dia hanya sampai di sini. Kayak dia membuktikan. Entah kenapa kalau misalkan aku ngelihat dengan perbandingannya Andoryu ya, aku ngelihat kayak temponya justru kayak jauh lebih meningkat nggak sih Pak Pul? Untuk teman-teman dari tim Virtus Pro sendiri gitu loh, yang membuat akhirnya kayak Virtus Pro berjalan dengan tim fight apapun, setidaknya mereka masih punya trading yang selalu ada untungnya. Iya. Bagi tim mereka Yang sendiri. yang berbeda mungkin antara Zaregois dan juga Andoryu ya. Ini yang udah gue lihat dari dua pertandingan yang udah gue kasih dengan jarak waktu yang cukup jauh juga ya. Oke. Andoryu memiliki beberapa movement sendiri yang kadang itu nggak bisa diikutin oleh tempat lainnya. Oh, Itu baik untuk tim dan itu sekaligus juga tidak baik untuk tim di beberapa momen waktu Iya. itu. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya plus gitu. minus sih. Ya kalau di sini hari ini nggak ada dari Zaregois. Perbedaannya itu yang gue lihat. Iya, jadi kayak tempo tim mau puter kemana, rotasi kemana tuh kayak tetap bisa stabil temponya tanpa adanya risk yang terlalu gede mereka ambil. Setidaknya untuk melawan teman-teman dari X-Mena ya, kita nggak tahu nanti. Wih, teman-teman megang seperti apa, tapi caster sebelah Kayaknya itu tadi yang Hayabusa balik deh. Iya, Langsung yang megang Hayabusa kepala. balik ya. Nanti kita tanya mereka ya. Kalian tadi kagetnya gimana pas megang kepala tuh yang mana? Kita juga kaget soalnya kan. Iya, padahal itu bener-bener udah di ujung kakinya banget dari observer aja Hayabusa. juga kaget. Disuruh, Loh balik. Dan 2 kali nggak sih? Loncat dari kursi ya. Tadi ya. Kita semua. Tapi ya ini Tercepat dia. ya ini ya? Kenapa? Tercepat gak sih 9 menit? 9 menit kayaknya tercepat sih. Tapi correct me if I'm wrong ya. Tapi kalau nggak salah seingatku tercepat ini. 9 menit 29 detik. Iya, kalau Even salah 10 menit. Tim Zone kalau paling. nggak salah 10 menit 25-an. Kalau nggak menit, salah 10 kemarin. menit. Tapi ya ini dia. X dan juga Virtus Pro. Tuh Speedy belum ngapa-ngapain loh. Dengan Speedy yang ya itemnya juga masih Bang, belum jadi. ngapa-ngapain Bang. Baru juga mulai kok udahan gitu ya. Dia masih butuh waktu Nevin. Karena emang dari tadi tugasnya adalah speed push aja. Iya. Sementara sisa betul. 4-nya ini yang mencoba untuk oke kita buying time ya gitu loh. Tapi dengan Sky Piercer, tangan dari Quanok, balik lagi. Sky Piercer item bagus. Mm-mm. Kalau damage dari utamanya udah ada. Damage utama tuh maksudnya kayak dari darah penuh sampai sisa tinggal 50-40% itu siapa? Iya, iya. Damagernya. Kalau misalkan semuanya di Quanok ya susah. Pertama, mananya Cusin sekarang kerasa lebih boros. Mm, Terus yang kedua, Throwboy-nya kagak dikasih resource. betul. Jungle ditutup semua, leveling nggak ada dan bahkan banyak banget gankingan yang dilakukan ngebuat Throwboy nggak bisa jadi damager utamanya. Alpha mau berharap jadi damager, mohon maaf, tapi udah jadi cemilan dari Zaregois juga. Ini habis ini Bobber disuruh beli nasi padang nih buat 4 lainnya nih. Woi, mumpung di Partner ya? Jakarta tolong lu beliin kita nasi padang ya. Gitu ya cara Dia kena ngomongnya. sendiri loh. Cuma kena sendiri. satu-satunya ya. Dia cuma Satu-satunya. sekali. Padahal Dia tadi dikasih bisa- duit bisa 3.000 ini ya. tuh kayak abang-abangan dulu. Gua nggak mau tahu, pokoknya pulang lu bawain gue kita nasi padang Wah, bungkus. itu serem pak, zaman dulu gue yang ngerasain itu serem pak. Gue gak mau tahu Kamu nih duit pelaku. segini. Ada yang pernah Bawa- teman-teman nongol di kolom komen ayo. Dari warnet tuh pak biasanya pak kejadiannya. Di Lu warnet dikasih 3.000, pulang bawa makanan minuman 5 ya begitu. Oh gitu kayak. Gemeter kayak gitu dikit dulu. itu, gemeter itu, Itulah, gemeter dikit. seperti Kamu itulah kalau saat kehidupan gitu laki-laki. ya, kita gak jauh beda umurnya ya. Loh, dia Nevin nggak ya? ada soalnya. Beda wilayah berarti. Nah, ini juga jadi satu game yang akhirnya menunjukkan bagaimana power Yuzong itu sebesar itu di early game terutama Makanya ya. Yuzong kena terus. Iya, Nah, makanya dia kena ban terus. Mungkin dari kemarin kayak masih ada yang bingung kayak emang Yuzong sebahaya apa sih? Coba dong bermain di XP Lane, Nevin. Coba bermain di XP Lane. Sebenarnya, Ternyata ya. sebenarnya disclaimer dulu nih. Kalau misalkan dari yang pro scene jago untuk gimana cara ngelawan pasif